Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam khaira nabiyyin arsalah. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu bi khairi kitabin unzil wa akramahum bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alahum bil islami khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد قال الله جل وعز في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah majelis zikra Maulidir Rasul Musalla Al-Kautsar rahimakumullah. Bil khusus yang sama-sama kita hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat. Wa fi muqaddimatihim guru kita bersama Al-Mukarram Ki Al-Hajj Salahuddin mata'ana Allah bi tuli hayati wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera dipulihkan kesehatannya, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya dan diberikan kehidupan yang dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Akhifillah Ustaz Kiai Al-Hajj Abdul Malik, Ketua Musalla Al-Kautsar Al-Mukarram Bapak Haji Mahmud HM Al-Mukarram, penceramah kita Bapak Kiai Haji Syukran Alwi, Ibu Lurah Ibu Nur Cahya, yang lain-lain mohon maaf mengingat waktu. Saya tidak menyebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya bertanya, ini bulan Maulid udah tanggal berapa nih? Ini bulan Maulid udah tanggal berapa? Ini bulan Maulid udah tanggal 55. Bulan Rabiul Awal udah lewat, sekarang Rabiul Tsani tanggal 25. Jadi ini bulan Maulid udah tanggal 50. Emang masih boleh kita maulidan? Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini, hadir di tempat ini semata-mata ekspresi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, mau masuk surga sama-sama Nabi. Mudah-mudahan sekali lagi yang cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama-sama Rasulullah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, Rasul yang malam hari ini kita peringati hari akhirnya di musalla kita Al-Kautsar ini, Rasul yang begitu sayang, begitu cinta sama kita semuanya. Dia nggak pengen ngelihat kita ini umatnya menderita baik di dunia
lebih-lebih nanti di akhirat. Lihat surat At-Taubah 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Setidaknya ada 3 sifat Rasul. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang kita peringati malam hari ini, dia tidak ingin melihat kita menderita. Dia pengen kita ini beriman, selamat di dunia, selamat nanti di akhirat. Dia begitu sayang sama kita semuanya. Dia begitu santun sama kita semuanya. Masyarul muslimin, mana bukti sayangnya Rasul? Suatu malam, istri terkasih Rasulullah Sayyidah Aisyah itu minta doa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, lamma ra'aitu minka tiba nafas. Setelah saya menyaksikan dalam dirimu ada jiwa yang begitu baik, maka Aisyah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Kalau bahasa kitanya, doain saya ya Rasulullah. Rasul langsung angkat kedua tangannya. Istri terkasihnya Sayyidah Aisyah didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, emang orang perempuan boleh bermanja-manja sama suaminya? Boleh, tadi guru kita udah bilang. Boleh orang perempuan itu bermanja-manja sama suaminya. Yang nggak boleh katanya suami itu nyekek bininya tadi katanya. Ngelempar pakai bola biliar itu kagak boleh. Maka Aisyah bermanja-manja sama Rasulullah. Dia minta doa sama Rasulullah. Rasul langsung angkat tangan. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma assarat wa ma a'lanat. Dia minta sama Allah, ya Allah, ighfir li Aisyah, ampuni istri saya terkasih Aisyah, dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang kemudian, dosa-dosanya yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan dosa-dosanya yang dilakukan dengan terang-terangan. Dhahikat Aisyah, tertawa tersenyum Aisyah karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ayasuruni du'ai, ayasuruki du'ai. Wahai istriku Aisyah, apakah doa yang aku sudah panjatkan buatmu sudah membuat engkau senang, sudah membuat engkau bahagia? Apa kata Sayyidah Aisyah? Bala ya Rasulullah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya senang, saya gembira, saya ridha. Tapi enggak cukup sampai di situ Rasulullah. Maka Rasulullah di hadapan istrinya Sayyidah Aisyah dia ngomong, wallahi ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati ba'da kulli salat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayangnya Rasul sama kita umatnya. Kalau Aisyah istri terkasihnya didoain, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarat wa ma a'lanat. Ternyata doa itu juga dipanjatkan oleh Rasulullah buat kita umatnya setiap Rasul sembahyang. Maka Rasul mengatakan, innaha la du'ai ya Aisyah fi kulli salat. Maka kita didoain oleh Rasulullah, Allahumma ghfir li ummati ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarat wa ma a'lanat. Bukti sayangnya Rasul sama kita semuanya. Ketika turun surat Ad-Duha yang salah satu potongan ayatnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun ya Muhammad yang membuat engkau senang, yang membuat engkau ridha, yang membuat engkau bahagia. Ketika dapat angin segar, bukan istrinya yang dia sebutkan, bukan anaknya yang dia sebutkan, tapi yang pertama yang diingat adalah kita umatnya. Idzan ya Rabb, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la arda
wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, saya tidak ridha kalau ada satu saja umat saya nanti di neraka. Allahu akbar walillahil hamd. Maka wajar enggak kita cinta sama Rasulullah? Kata para ulama, idza kana hadza hubbuhu salawatullah wa salamuhu lana fahariyun bina an nuhibbahu min a'maki qulubina. Kalau sedemikian besarnya cinta Rasul sama kita semuanya, sewajarnya kita pun mencintai Rasul dari lubuk hati kita yang paling dalam. Wa an yakuna hubbuna li Rasulillah hubban shadiqan bil qalb bil lisan wa bil jawarih. Cinta kita sama Rasul, cinta yang tulus ikhlas dari hati, dari mulut, dan dari perbuatan kita semuanya. Ayo basahi bibir ini dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa nuril wa ala alihi hubban shadiqan, cinta yang tulus ikhlas dari hati, dari mulut, dan dari anggota tubuh kita semuanya. Masyaallah muslimin, seorang perempuan orang Ansor dari Banu Dinar, suaminya ikut berjuang, saudaranya ikut berjuang dalam perang Uhud, ayahnya ikut berjuang, tiga-tiganya gugur di medan Uhud. Ayahnya gugur, suaminya gugur, saudara kandungnya gugur. Ada rumor, isu Rasul pun ikut gugur. Ketika pasukan kembali dari Uhud masuk ke kota Madinah, siapa yang pertama ditanyakan? Bukan ayahnya, bukan saudara kandungnya, bukan suaminya, tapi yang pertama ditanyakan adalah madza fa'ala Rasulullah, bagaimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud, bi khairin, alhamdulillah, alhamdulillah Rasul baik-baik. Enggak percaya dia. Hari ini hatta anzur, kata perempuan tadi, hari ini hatta anzur, perlihatkan kepada saya, tunjukkan kepada saya, sampai saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Rasul madzala ala qaidil hayat, Rasulnya masih hidup. Ditunjukin sama sahabat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum perempuan ini, keluar kata-kata yang begitu fenomenal. Fakullu musibatin ya Rasulullah, fakullu musibatin ya Rasulullah ba'daka jalalun. Semua musibah yang menimpa saya, ayah saya gugur, saudara saya gugur, suami saya gugur, ketika saya berhasil melihat engkau ya Rasulullah, semuanya musibah itu menjadi begitu kecil di mata saya. Cinta yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana dalam perang Uhud juga begitu. Sebetulnya pasukan Uhud itu hampir saja memenangkan pertempuran. Kalau ternyata rumat-rumat yang sudah ditempatkan oleh Rasulullah di puncak-puncak gunung Uhud tidak tergiur ikut memperebutkan al-anfal, harta rampasan perang, menang kaum muslimin. Tapi tergiur, dibokong ketika itu oleh Salahuddin, oleh Khalid ibnul Walid. Dia belum masuk Islam, dibokong dari belakang, kocar kacir. Rasulullah dihujani anak panah. Maju sahabat Abu Dujana, dia lepas baju perangnya,
Dijadikan itu tameng untuk melindungi Rasulullah. Dan dia biarkan punggungnya itu menjadi sasaran empuk anak-anak panah orang-orang kafir Quraisy demi sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta yang tulus, ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertanya sama antum semuanya, kan cinta sama Rasul, pengen masuk surga sama Rasul, lalu mana dong buktinya? Mana buktinya? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falladzina amanu ma'ah wa adzaru wa nasaru wattaba'u an-nur alladzi unzil ma'ah ulaika humul muflihun. Kalau ngomong sih siapa juga bisa. Ngomong siapa juga bisa. Saya cinta Rasul, saya mau masuk surga sama Rasul. Tapi mana buktinya? Falladzina amanu bih, orang-orang yang beriman sama Rasul, wa'adzaru, memuliakan Rasul, bersolawat, memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur. Itu pujian buat Rasul. Boleh memuji kita? Boleh. Orang yang nggak ngerti lalu mengatakan, tuh lihat, musyrik tuh, Rasul dibilang nur ala nur. Ini pujian, Pak. Kalau pujian tidak boleh didekati dengan pendekatan hukum. Pernah lihat anak muda jatuh cinta? Pernah? Apa kata dia? Orang sekian banyak, apa kata dia? Dunia ini serasa milik kita berdua. Boleh? Boleh. Apa dia nggak ngelihat kita? Ini ungkapan cinta. Bahkan yang lebih fatal lagi, apa kata dia ketika dia sudah jatuh cinta? Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Emang anak muda nggak bisa bedain tai kucing sama coklat? Tapi ini kan ungkapan cinta, boleh. Kalau orang sudah jatuh cinta, katanya lautan kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Emangnya nyeberangin lautan gampang? Kelelep duluan. Orang kalau sudah jatuh cinta, katanya apapun yang kau minta, ku berikan yang kau minta. Bulan kau minta, ku sengget bulan. Galahnya seapa? Tapi itu kan ungkapan cinta, boleh. Kita puji-puji ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita basahi bibir dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad, inna fis sama' malakan wa huwa ala sarir wa haulahu sab'una alfa malak sufufan yakhdumuna. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, di langit ada seorang malaikat, ini istimewa, duduk bertelekan di atas tempat tidurnya. Dia dikelilingi oleh 70.000 malaikat berbaris mengabdikan dirinya buat malaikat yang satu ini. Kalau bahasa saya, mungkin ada yang nuangin air, ada yang mijitin punggungnya, ada yang mijitin kakinya, ada yang ngipasin, ada yang nyuapin dia, malaikat. Tapi apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, walakinnil ana ra'aituhu mulqan fi jabali qaf munkasirul janah wa huwa yabki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sayang ya Muhammad, malaikat yang istimewa ini sekarang sudah dihempaskan oleh Allah. Ada di atas puncak gunung Jabal Qaf, sayapnya patah, nggak bisa terbang dia, cuma bisa menangis. Lewat malaikat. Dipanggil malaikat Jibril sama malaikat yang satu ini, ya Jibril, isfa'lana ila rabbina. Mohonkan syafaat buat saya kepada Tuhan kita Allah. Jibril lalu ngomong, nanya sama malaikat yang satu ini, wa majurmuka ayyuhal malak, memangnya salah dosamu itu apa? Kan dulu engkau begitu istimewa, kenapa engkau kok nasibmu merana seperti ini? Apa kata malaikat ini? Inda lailatul mi'raj,
ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maro Jibril bi Muhammadin, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril lewat di hadapan saya. Wa ma kuntu ana ta'ziman li Rasulillah. Itu sebabnya cuma satu, ketika Nabi Muhammad dan malaikat Jibril lewat, malaikat yang satu ini diam aja, dia nggak berdiri mentakzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat yang satu ini, fa'aqabani Allah bimithli hadhil uqubah. Allah marah, saya dilempar ke atas puncak gunung Jabal Qab, sayap saya patah, saya nggak bisa terbang. Malaikat Jibril yatadharu amam Allah, merengek dia di hadapan Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan maafkan dia dengan satu syarat, katanya. Apa? Hatta yusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Bersolawat malaikat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammadin. Fa'anbatallah janahaihi, maka ditumbuhkan oleh Allah kedua sayapnya karena kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aku cinta sama Nabi Muhammad, mulutnya selalu basah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dia akan senantiasa memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kalah pentingnya buat bekal kita semuanya, dia akan bersama-sama dengan Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya. Man idda'a hubban nabi min ghairi ittiba' kadzdzab. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi tapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dusta, dia pembohong. Ayo, saya mengajak, harus ada perubahan. Tadi guru kita sudah mengajak, harus ada perubahan ba'dal maulid. Salahuddin Al-Ayyubi dulu maulid, ketika pasukan kaum muslimin ini melemah semangat jihadnya. Waktu itu perang lawan kaum salib, Salahuddin Al-Ayyubi berinisiatif adakan maulid. Diadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit semangat jihadnya umat Islam. Berkali-kali dia memenangkan perang melawan kaum salib karena ada maulid. Saya berharap, saya senang saudara saya Ustadz Abdul Malik bercerita banyak tentang Musalla Al-Kautsar, tentang masjidnya Nurul Hidayah ya Ustadz, Nurul Falah. Jamaahnya katanya membludak, mudah-mudahan ba'dal maulid akan lebih bagus lagi. Di luar sana itu ada orang suka nyinyir sama kita. Maulid aja dia kagak demen. Maulid aja kagak demen dia. Kalau kita nggak ada perubahan, no, lihat no, jamaah musola Al-Kautsar habis maulid, musolanya sepi, yang ngaji itu juga dia nyinyir tuh sama kita semuanya. Percuma dia ngadain maulid, dia akan ngomong begitu. Ayo kita jawab dengan apa? Jawab dengan ittiba sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bawa. Berbicara tentang sunnah Rasul, ada sunnah namanya sunnah Jabaliyah, itu bawaan Rasul. Ada sunnah namanya sunnah Adiyah, yang biasa dilakukan oleh Rasul. Tapi ada sunnah namanya sunnah Tasyri'iyah. Rasul sejak difardukan sholat yang 5 waktu gak pernah sembahyangnya sendirian, selalu dilakukan secara berjamaah. Ayo lakukan secara berjamaah. Saya mau tanya, jamaah di sini selalu berjamaah yang ada? Baik, saya mau tanya. Kalau kita sujud, ini fikih. Kalau kita sujud, kaki duluan apa tangan duluan? Kaki duluan apa tangan duluan? Kalau kaki duluan berarti gini, Allah, baru tangan. Ya. Ini lutut duluan, kaki duluan. Nah, tapi kalau tangan duluan, Allah.
Kaki duluan apa tangan duluan? Kaki duluan apa tangan duluan? Subhanallah, alhamdulillah, barakallahu lakum ya Ustaz. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau yang kaki duluan itu di awal-awal Islam. Wa'il bin Hujur itu yang meriwayatkan hadis ini. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ibil. Kalau ibil itu boleh unta laki, boleh unta perempuan. Kalau sujud katanya jangan deprok kayak unta deprok. Lalu apa duluan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala yadau yadahu qabla rukbatayhi. Kata Rasul di awal-awal Islam, jangan letakkan tangan dulu sebelum meletakkan lutut. Jadi kalau begitu apa duluan? Lutut dengkul duluan, itu di awal-awal Islam. Tapi hadis yang kedua yang meriwayatkan Abu Hurairah, itu beberapa tahun menjelang wafatnya Rasul. Maka bunyi hadisnya pun berbeda. Idza sajada ahadukum, tidak digunakan fala tasjud. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ibil yang di awal. Kalau di sini Rasul bilang fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ba'ir itu onta yang menanggung beban. Rasul juga umurnya sudah cukup lanjut. Maka di akhir-akhir hayat Rasul sujudnya apa duluan? Tangan duluan. Maka dua-duanya benar enggak? Yuk kita belajar lagi. Kita belajar lagi. Ini sunnah tasyri'iyah. Apalagi kalau sudah ngomong sunnah tasyri'iyah khuluqiyah, yang erat kaitannya dengan Islam. Orang itu kepincut sama Rasul bukan karena qiyamul lailnya Rasul, enggak. Orang tertarik sama Islam bukan karena zikir-zikirnya Rasul, enggak. Tapi karena akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bilang innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Lihat perempuan Yahudi yang hampir tiap pagi didatangi oleh Rasulullah, dikasih makan dia. Kalau terasa keras makanannya, dikunyah lebih dulu oleh Rasulullah. Tapi perempuan ini Yahudi nggak tahu kalau yang di hadapannya itu Rasulullah. Selalu dia mencerca Rasul. Nah, hati-hati katanya. Datang orang yang namanya Muhammad dari Makkah. Huwa majnun, dia orang gila katanya. Huwa sahir, dia tukang sihir. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah berhenti bawain makanan. Kalau kita enaknya kita apain tuh perempuan yang begitu? Kita kasih sianida tuh. Subhanallah. Sampai ketika Rasul sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar tampil. Nanya sama istrinya Rasul, anaknya sendiri Aisyah. Sunnah Rasul mana lagi yang belum aku lakukan? Kata Aisyah, ada. Rasul hampir setiap pagi itu datang ke Aqsal Madinah, ke pasar. Ada seorang Yahudi buta selalu dikasih makan. Allahu Akbar. Padahal Rasul selalu dicerca. Huwa majnun, huwa sahir. Dia orang gila, dia tukang sihir. Hati-hati kamu. Tampil Sayyidina Abu Bakar. Di hadapan Sayyidina Abu Bakar nggak tahu, dia cerca Rasulullah, nangis. Sayyidina Abu Bakar nangis. Sahabatnya dicerca di hadapan dia. Nggak lama kemudian Abu Bakar itu ngasih makanan sama perempuan tadi. Langsung dibentak sama perempuan tadi, engkau bukan laki-laki yang biasa memberi aku makan. Subhanallah. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, dia sahabatku, dia sudah nggak ada. Dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis tuh perempuan, jerit dia. Nggak lama kemudian dia berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Akhlak. Saya tutup dengan sebuah kisah. Sepasang suami istri Romania datang ke Turki. Turki itu punya dua ibu kota, satu Ankara yang ke Eropaan, satu Istanbul yang ke Asia-Asiaan. Di Istanbul itu ada museum yang begitu indah, namanya Topkapi. Di sana ada rambutnya Rasulullah, di sana ada sendalnya Rasulullah, di sana ada pedangnya Rasulullah tertata apik.
Alhamdulillah saya pernah ke Turki, saya pernah ke Topkapi. Saking indahnya terbuai sepasang suami istri Romania tadi. Belusukan ke kampung kamu. Dolatorik, sesat dia di jalan. Sudah larut malam gak tahu mau pulang ke hotelnya. Nanya sama penduduk setempat, di mana hotel saya tempat menginap? Gak ada yang tahu. Tampil seorang pemuda muslim. Bapak ibu, kalau bahasa kitanya silakan bapak ibu mampir di kediaman saya. Besok baru kita bantu cari hotel bapak ibu. Saya singkat saja ceritanya. Sampai di rumah dikasih makan ala kadarnya karena sudah terlalu lelah. Maka orang Turki tadi ngomong antumatana manihuna. Ini diceritakan sama orang Arab. Kamu berdua silahkan tidur di tempat ini. Walana ghurfatun ukhra, saya punya kamar yang lain. Dia punya ibu yang sudah lanjut usianya. Dia punya seorang istri dan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Dan ketika itu musim dingin. Kalau sudah musim dingin di Dual Arabia termasuk di Turki bisa di bawah 0 derajat. Saking lelahnya tuh tamu tidur aja. Kalau di Dual Arabia itu termasuk di Turki itu ada sakhona namanya pemanas. Tidur di bawah pemanas, nyenyak dia. Begitu pagi mau izin, dia cari di mana penghuninya. Dia keliling rumah, ternyata rumah tersebut cuma terdiri dari satu kamar, nggak ada kamar yang lain. Di mana pemilik kamar yang lain ini? Di mana? Dicari, ternyata ada di bawah sebuah pohon, beralaskan karpet apa adanya, berselimutkan kain-kain yang sudah lusuh. Ibundanya yang sudah lanjut usia, anak-anaknya yang di bawah umur tidur di bawah dinginnya udara musim dingin Turki ketika itu tanpa ada pemanas. Datang sepasang suami istri Romania tadi, lalu bilang sama orang muslim tadi, anta majnun, apa ente sudah gila? Saya tamumu yang non muslim, saya non muslim dan anda belum kenal saya. Anda biarkan saya tertidur di tengah dinginnya musim ini di dalam kamar yang hangat, sementara ibundamu dan anak-anakmu engkau biarkan tertidur di bawah pohon, di bawah ketinggian, di bawah musim dingin yang begitu mencekam. Ma'asyiral muslimin, apa yang keluar dari mulut orang yang tadi orang muslim tadi? Dia bilang ana muslim. Ana muslim. Al-Islam wa Rasul. Islam Rasul saya amaroni an ukrima ad-dhaif, menyuruh saya, memerintahkan saya untuk menghormati tamu saya siapapun dia, mau muslim mau non muslim, dia tamu saya hormati. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Singkat cerita pulang, sebelum pulang minta petunjuk, dikasih suruh beli buku-buku semacam Al-Quran terjemah, hadis terjemah. Beberapa tahun kemudian datang lagi ke Turki. Ma'asyiral muslimin, dia bercerita, alhamdulillah aslamtu, saya sudah masuk Islam. Bahkan saya katanya sudah mengislamkan banyak orang di Romania. Sekarang saya sedang membuat Islamic Center di Malaysia, di Romania. Pak, apa yang membuat dia masuk Islam? Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bawa akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Itu kata Syauqi. Umat ini akan tetap eksis kalau dia berakhlak mulia. Ketika akhlaknya lepas, maka mereka akan hilang, ditelan oleh zaman. Ayo tiru Rasulullah akhlaknya. Mudah-mudahan sekali lagi semua yang hadir malam hari ini di majelis ini, hadirnya antum semuanya semata-mata ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kita nanti di hari kiamat akan menghantarkan kita pencinta-pencintanya untuk bersama-sama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang cinta sama aku dia akan bersama-sama aku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.